Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk daun salam. Belinya di Duren Sawit. Yang duduk menjawab salam. Saya doain banyak duit. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jumlahu wa ahzama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syarra ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Hadratul Mukarramin wal Muhtaram, para alim ulama, para guru, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus pengurus Mushola Nurul Huda Bapak Edi Suwarno dan seluruh stafnya, Pak Bambang, Pak Ajat dan semuanya, Syuhadul Yadin, Pak Masrul. Mudah-mudahan semua pengurus Mushola Nurul Huda selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, kalau disebutin bisa habis setengah satu, yang saya muliakan. Marilah kita terus belajar bersyukur kepada Allah. Kenapa saya katakan belajar bersyukur? Karena sesungguhnya kita belum sampai kepada tingkatan syukur, baru sampai tingkatan tasyakur. Nah, beda. Syukur sama tasyakur beda. Khusyuk dengan takhusyuk beda. Kalau orang syukur itu jangankan dia dapat nikmat, jangankan dia dapat rezeki, dapat musibah aja dia hirau. Dia ucapinya alhamdulillah, tuh orang syukur. Kalau kita kan belum. Kita mah kalau baru dapat duit, dapat nikmat, baru kita ucapin alhamdulillah.
sampai makom tasyakur. Jadi terus kita belajar, mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita. Kenapa saya katakan kita harus bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah? Karena dengan nikmat-nikmat itu kita bisa memperoleh kebaikan-kebaikan. Coba kalau kita nggak sehat, ya Bu ya, kita sakit nih, bisa nggak kita ngaji ke musola BSD? Beda, bisa nggak? Tapi bisa, aku tidak udah tampil, udah 88% tuh, luar biasa. Ya bagiannya, luar biasa BSD, ada rapi-rapi banget ya. Makan durian di dalam bis, ibu-ibu keren habis, ya kan? Ibu-ibu kalau ngaji ini mohon maaf ya, Bu, pakaiannya berubah-ubah, suaminya di rumah baru-baru. Dibagi lagi, seragam lagi, berbaju lagi. Ini orang sombong. Iya, orang sini pakaian berubah-ubah ibu-ibu kalau ngaji, ya kan? Rupa-rupa di rumah suaminya paru-paru. Dia nyesek, ampok, bengek. Terus kalau pulang ngaji yang diceritain bukannya ilmu, Pak, besok kredit lagi. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur itu kita bisa memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak. Gara-gara sehat kita bisa ngaji, gara-gara sehat kita bisa ibadah, gara-gara sehat kita bisa silaturahmi kayak malam hari ini. Kalau mau cari tempat yang indah, berangkat aja ke Sukabumi. Karena sehat kita bisa ibadah, karena sehat kita bisa silaturahmi. Kan gitu ya. Karena nikmat Allah kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tanpa adanya nikmat Allah kita nggak bisa. Makanya kita belajar terus bersyukur kepada Allah gitu ya. Habis dicukur penampilan PRT berubah. Habis dicukur penampilan berubah. Kalau kita bersyukur rezeki Allah tambah. Apakah Allah tambah rezeki kita? Kalau hati kita masih sempit, masih belum luas, belum ikhlas menerima ridho terhadap semua ketetapan Allah. Ya. Habis makan PNI ke kumur. Ya beda. Habis makan ke kumur, makan siput di pasar ikan, gitu. Nah, mudah-mudahan yang hadir semuanya panjang umur, terwujud apa yang dicita-citakan. Ya, punya anak yang soleh-solehah, ya, punya cucu yang soleh-solehah, panjang umur, diangkat semua penyakitnya. Hidupnya, suaminya dilancarin rezekinya, Pak Herman dagangnya lancar, iya kan? Iya kan? Iya, kalau Pak Herman dagang kan? Dagang telur nggak ada ya? Jangan dagang telur. Kalau dagang telur itu selaris-larisnya jualan telur, masih ada sisanya 2 penny. Coba tinggal saya. Coba tanya sama tukang telur. Selaris-larisnya tukang telur. Pak beli telur habis, oh masih ada, cuma nggak dijual Pak. Ya Pak ya, jangan dijual. Itu jimat, nah dari Gunung Karang, habis diarah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita malam ini belum ngaji dulu, baru kita halal bihalal. Kita halalin dulu ya Bu, Pak, kita halalin dulu nih, biar pada halal semuanya, biar saling menghalalkan kesalahan kita masing-masing. Sebab kesian kalau orang meninggal, ini nanti nih, kita kalau meninggal Bu, ini yang kita harapin cuma satu, agar meninggalnya kita itu husnul khotimah,
dimudahin sama Allah. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit ketika kita dihisab oleh Allah. Terutama kita masih punya dendam, masih punya rasa sakit hati, masih punya dengki sama orang lain yang kita belum sempat minta maaf. Kita udah keburu mati. Tuh. Itu tuh yang kita khawatirin begitu tuh. Yang saya khawatirin ya Allah, jangan sampai saya benci orang. Kalau saya benci orang, saya nanti susah minta maafnya sama dia. Kamu nih masih tinggal di kampung kota, ya? Kamu dia udah pindah di Jaya Wijaya, paspornya naik apaan? Jaya Wijaya jauh dari Papua aja masih naik pesawat lagi. Gunung Jaya Wijaya, coba bayangin. Tuh jangan. Yang parah lagi, kalau kita meninggal, ternyata masih banyak orang yang pernah kita sakitin hatinya dan kita belum sempet minta maaf. Waduh, itu lebih parah lagi tuh. Kita meninggal, ternyata banyak tetangga kita, teman-teman kita yang dia belum memaafkan kesalahan kita. Tuh, ya Allah, itu yang berat perjalanan kita nanti menghadap Allah, sementara perjalanannya sangat panjang. Maka malam ini nih kita halalin, ya Pak Denano ya, hilangin sifat dendam, jangan nyimpen dendam, jangan nyimpen amarah, belajar kayak orang Madura yang disimpan emas, tuh, iya kan, bukan dendam, duitnya makanya banyak orang Madura, tuh. Makanya malam ini hilangin sifat dengki apapun. Jadi kita maafin. Apalagi halal bihalal itu kata-katanya 3. Halal bihalal. 3 kata. Halal bihalal. Halal artinya sesuatu yang bukan haram. Betul ya? Betul nggak Pak Karno? Halal adalah sesuatu yang bukan haram. Haram adalah sesuatu yang bukan halal. Iya, gampang kan Pak Edi ya, gampang. Pak Edi belum mudeng nih sama Ustadz Nur, lagi kebayang besek nih, karena bentar lagi mohon maaf langsung berangkat nih, karena ada jamaah kita Pak Haji Komar yang biasanya duduknya di sini, yang badannya selembar, yang badannya kurus, Pak Haji Komar, emang dia memang ada perawakannya kurus, mantan wakil RW 09 Cengkareng Timur, ibunya meninggal malam ini ke-7 hari. Jadi bapak-bapak nih kalau yang memang punya waktu sempat ikut dah sama saya dah gitu. Ntar pulangnya nenteng besek begitu. Nah, halal artinya sesuatu yang tidak haram. Haram adalah sesuatu yang tidak halal. Nah, bi artinya berhadapan. Ini kita berhadapan, bi dengan berhadapan. Halal lagi. Nah, halal itu nggak pakai alif lam tulisannya. Halal bihalal, nggak pakai alif lam. Nah, berarti dia isim nakiroh, kata benda yang bersifat umum. Kalau pakai alif lam, tandanya salah satu tanda itu isim ma'rifat khusus. Rojulun laki-laki. Tapi kalau pakai alif lam, ar-rojulu berarti laki-laki tertentu. Begitu. Wanita, nisa. Tapi kalau an-nisa berarti wanita yang tertentu. Tuh. Maka dalam kaidah ilmu nahu orang-orang yang di pesantren, kalau saya kan nggak pesantren, saya itu kalau ka isim nakiroh diulang 2 kali dalam kalimat yang sama, maka dihitungnya 2. Jadi halal yang pertama berbeda dengan halal kedua. Tapi kalau isim ma'rifat diulang 2 kali dalam kalimat yang sama, seperti contoh fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, maka dihitungnya 1. 1 kemudahan Allah akan datangkan 2 kemudahan. Tapi kalau 2 kesulitan, Allah akan datangkan 1 kemudahan. Jadi kalau isim nakiroh diulang 2 kali, berarti jumlahnya 2. Tapi kalau isim ma'rifat diulang 2 kali, dihitungnya cuma 1. Maka halal yang pertama berbeda dengan halal yang kedua. Artinya kesalahan saya mungkin berbeda dengan kesalahan ibu-ibu, bapak-bapak. Bisa jadi kesalahan saya lebih banyak karena saya mah suka bercanda mulu.
ya kan? Itu tanya si Miko tuh. Si Miko ngikutin saya, ziarah stres dia, ya kan? Canda mulu Pak Ustadz katanya. Terus ya daripada tegang Miko, udah ketemu saya udah setruk ente begini. Ya, anak muda setruk, ya kan? Nggak pernah bercanda dikit-dikit. Nah, kesalahan saya lebih banyak daripada kesalahan jamaah. Bisa jadi juga kesalahan jamaah lebih banyak dari kesalahan gurunya. Karena waktu lebaran dia nggak nganter apa-apa. Ya dia mohon maaf nih. Mohon maaf, ente berasa banget kayaknya. Iya, WA aja enggak, SMS enggak, boro-boro nganterin tape uli ya. Nah, ya kalau Bu Ida mah ya saya jangan kata, emang dia nganter ke rumah gitu. Iya, pulang kampung ya. Iya. Lah saya lihat naik sepeda dari Pajar, gimana sih? Tuh. Jadi kesalahan kita berbeda dengan kesalahan orang lain, Bu. Ya, Bu ya. Pokoknya kita bilang kesalahan kita mungkin lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Maka itu harus dihalalkan. Tuh, dihilangin. Dinolin semuanya. Tuh. Makanya ibu-ibu kalau mau nyari mantu, nih saya kasih tahu nih, nyari mantu yang kerjanya di pom bensin. Tuh, dari nol ya Pak, gitu dia. Tuh, dia bisa dari nol loh. Hidup susah juga dia mau dari nol. Tuh, dari nol ya Bu. Tuh, ya kan? Tuh. Makanya halal bihalal itu intinya adalah silaturahmi isinya. Silaturahmi intinya adalah saling memaafkan. Lebaran intinya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi nggak semua orang Lebaran dapat Idul Fitri, ya kan? Banyak orang yang nggak pada puasa, pada ikut Lebaran. Hanya orang yang ibadah puasa yang dapat Idul Fitri, kembali kepada fitrah, diampuni dosanya oleh Allah. Nah, Idul Fitri intinya itu adalah silaturahmi, halal bihalal. Tuh. Halal bihalal itu silaturahmi. Intinya apa? Saling memaafkan. Kalau halal bihalal kita kumpul, kita salaman, ibu-ibu cium pipi kanan, cium pipi kiri, cepika-cepiki, tapi di hatinya masih ada dendam, masih ada rasa iri hati, dengki sama orang lain, maka itu namanya bukan silaturahmi. Tuh, ya Bu ya. Tuh. Oleh karena itu malam ini kita saling bermaaf-maafan. Apalagi orang silaturahmi itu kata Nabi, Masya Allah, luar biasa. Amalan yang paling abdol, lebih abdol daripada sholat sunnah, lebih abdol daripada sodakoh, lebih abdol daripada puasa sunnah, kata Nabi, adalah islahu zatal bait, mendamaikan di kalangan saudara. Tuh. Bahkan kata Nabi, orang yang silaturahmi umurnya panjang. Bisa jadi memang benar-benar umurnya dipanjangin sama Allah. Kayak orang-orang dulu, orang-orang tua kita, engkong kita dulu, umurnya panjang-panjang, sampai 100, sampai 95. Iya Bu ya. Mungkin karena silaturahminya rada banyakan, rada rajinan. Beda sama sekarang, kalau kata Pak Edi, tetangga sama tetangga lebaran nggak ada yang saling menyapa. Tuh. Padahal lebaran itu bukan pertanyaannya, bukan udah jalan-jalan kemana, tapi udah silaturahmi kemana. Udah belum ke rumah orang tua? Ini ke rumah orang tua belum. Lebaran udah jalan ke puncak, terus ke mana tuh? Bandung, ke masjid apa tuh? Al-Jaber apa? Al-Jabar. Udah kemana-mana. Pas ditanya ke rumah Encang udah belum. Ya, ini orang nggak tahu pentingnya silaturahmi. Lebaran dulu ke rumah saudara, baru kita jalan-jalan no ke Ragunan, ya kan? Ketemu uwa di sono, ya kan? Tuh, mukurin muka ya Pedi ya. Ya Allah tuh. Jalan silaturahmi. Maka orang silaturahmi umurnya panjang. Yang kedua, rezekinya berkah. Di mana aja ada rezeki. Enggak
nggak tahu tiba-tiba datang rezeki yang nggak disangka-sangka. Ngalamin gitu nggak Bu? Pernah nggak ngalamin begitu? Ibu ke rumah orang, tahu-tahu pulang dari situ dapat rezeki kadang-kadang. Ada kan ya? Masya Allah, tuh berkah ya Pak ya. Nah, terus orang silaturahmi dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi. Dulu ada orang datang ke rumah saudaranya mau lebaran. Pas ke lebaran di tengah jalan Allah mengirim malaikat yang menyerupai manusia. Ditanya nih orang, wahai Fulan, kamu mau kemana? Saya mau ke rumahnya Pak Edi. Mau ngapain ke rumah Pak Edi? Minjem duit ya? Enggak ada kepentingan apa-apa. Saya mah jarang minjem duit sama Pak Edi. Iya kan? Mau ke rumah RT Mail kali minjem duit? Enggak. Nah, jadi ngapain? Saya mau silaturahmi, kangen. Lalu orang itu mengatakan, wahai Fulan, ketahuilah olehmu, aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengujimu. Kamu ini silaturahmi bener apa enggak nih ikhlas? Apa karena kepentingan? Enggak kayak orang sekarang ya kan? Orang sekarang banyak silaturahmi karena kepentingan, karena bosnya aja, karena pimpinannya aja dia datang. Ntar mah bosnya udah pensiun, kagak datang dia. Tuh, iya kan? Iya sekarang begitu. Pak Edi nih jadi ketua musola, pada datang aja kemarin. Ntar mah Pak Edi nggak jadi ketua musola, RT Mail nggak mau kali gitu mamanya ya. Tapi enggak ya CS ya, CS berat ini mah. Iya, kemarin mimpin tahlil di rumah RT Mail, Pak Edi suaranya udah kayak Kori Kong Amar, apa tuh? Siapa namanya? Kong Amar, Kong Amar mau udah meninggal ya. Suaranya sampai melengking. Karena mungkin CS-nya kali ya di rumah CS-nya. Oh, beseknya 2. Nah, orang itu kemudian dikatakan, wahai Fulan, ketahuilah, qad ahabbaka kama ahbabtuhu. Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Jadi Allah itu akan mencinta sama kita Bu, kalau kita cinta sama saudara. Jangan pada berantem, jangan pada ribut. Apalagi masalah warisan. Ya Allah, itu fitnah dunia kata Nabi. Itu warisan fitnahnya dunia tuh. Gara-gara gitu pada ribut masalah warisan, masalah harta. Udah jangan. Mau dapat kayak enggak kayak warisan minta aja, begitu. Ibu ya, iya mah hak kita ya. Hak kita mah ya pasti dapat. Makanya emak saya bilang, Mul, ntar kalau emak meninggal, tolong emak pesen satu, jangan pada ribut sama saudara, gitu. Jangan pada berantem sama abang lu, sama adek lu, masalah warisan. Pokoknya lu jangan samping rumah itu nanti jangan lu jual. Kenapa mak? Itu Masjid Al-Marid. Oh iya memang rumah emak saya samping Masjid Al-Marid. Ya kalau dijual pengurusnya marah-marah. Iya. Pokoknya lu jangan, yang di kebon jeruk lu jangan jual. Kenapa mak? Punya orang, bukan punya emak. Ya gitu ya, Insya Allah. Jadi itu. Nah, dalam hadis lain kata Nabi begini, apabila Allah mencintai seseorang, Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, ini si Fulan aku cintai dia. Maka malaikat Jibril mencintai dia. Lalu malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat, seluruh malaikat penduduk langit, cintai ini si Fulan, cintai dia karena dia cinta sama saudaranya. Masya Allah. Jadi kita tuh gampang mendapatkan cinta Allah, yaitu dengan mencintai saudara. Makanya kita ngaji di sini nih, ini membangun keharmonisan, membangun ukhuwah persaudaraan kita, gitu. Bikin hubungan kita nih baik semuanya. Jangan kita bikin sesuatu yang bikin pecah hubungan, jangan sampai keruh hubungan, baik semuanya gitu. Jadi akhirnya nanti ukhuwah kita kuat. Jadi itu inti daripada halal bihalal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan hadiran kita di sini membuat kita berkah, panjang umur. Karena nuntut ilmu itu penting, tapi mencintai, mengagungkan ilmu itu lebih penting. Ya, ta'zimul ilmi wa ahlihi. Mengagungkan ilmu dan menghormati ahlinya, yaitu guru-guru kita. Ilmu mah banyak, tapi belum tentu barokah. Barokahnya ilmu kalau kita takzim,
kita mahabbah, kita cinta sama guru kita, maka insya Allah nanti ilmunya walaupun dapatnya secuplik sedikit, tapi insya Allah ilmunya berkah, hidupnya juga berkah, begitu. Jadi bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, minal aidina wal faizin, taqabballahu minna wa minkum, qulu amin wa antum bikhair. Menjala mencari ikan ke tengah laut memakai sampan, kalau ada salah-salah mohon dimaafkan, manusia tidak luput dari segala kehilapan.